anak cucu yang datang sesudah kakek nenek. Yaquluna, akhlak baiknya Allah bentuk dengan redaksi fi'il mudhari' zamanul hal wal istiqbal. Selalu maknanya selalu, sekarang dan nanti ke depan, selalu mereka memiliki akhlak mulia. Apa? Rohan. Apa rohan? Mendoakan para leluhur. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan alladzi syarrafana wa an'amana bi khairil adyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil aqwan wa sahibil Qur'an, salatan tubariku lana biha fi Sya'ban wa tuballighuna biha Ramadan wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadli wal irfan. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa qala sayyiduna wa imamuna wa qudwatuna wa uswatuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas: sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Al-hadits aw kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-mukarramun, para asatid, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, pengurus Masjid Nurul Yaqin, pengurus taklim Ahad, malam Ahad, dua mingguan, Masjid Jami' Nurul Yaqin, wabil khusus kesepuhan kita, pengayom kita, orang tua kita Ustadz Haji Yusuf Tahri beserta jajaran pengurus lainnya. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan beliau selalu diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak RT kita, RT berapa ya?
RT 01. Rajin taklimnya, mudah-mudahan tokoh lingkungan kita selalu dalam kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Haji Nur Sofa dan seluruh pengurus taklim Nurul Yakin, mudah-mudahan semuanya dalam keberlimpahan barakah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kata orang tua kita rowahan saja. Rowah itu saudara adalah nama bulan ke-8 dalam bahasa Jawi, atau orang Betawi juga begitu ya, bulan Rowah begitu. Ada lanjutannya rowahan. Kenapa sih disebut rowahan? Bulan sebelum bulan puasa. Hendak Ramadan kita nyebutnya bulan puasa. Rowahan ini saudara adalah maksudnya kita disuruh untuk kita kirim doa arwah sebelum memasuki ibadah puasa. Sebelum ibadah puasa. Jadi ulama-ulama kita itu sangat luar biasa membimbing kita, khususnya di tanah Betawi. Disuruh rowahan, maka turunannya ada nyekar gitu ya. Hah? Ada nggak tuh? Nyekar. Nyekar tuh ziarah kubur. Ya, yang rumput yang panjang-panjang dipotongin, begitu didatangin tuh para leluhur, ayah, bunda, nenek, moyang, umpidah, datuk-datuk. Ini ajaran luar biasa, saudara. Luar biasa. Maka sebelum kita membedah ruwahan ini, cara terbaik sebagai kita orang biasa, masyarakat biasa dalam Islam itu, yang paling cakep akhlak kita itu adalah jadiin kita ini bocah yang diajak jalan-jalan ama ayahnya ke Ragunan biar tahu nenek moyangnya. Jalan-jalan ke Ragunan. Maka si bocah ketika jalan-jalan ke Ragunan bersama ayahnya, maka si ayahnya itu dekat kandang macan lari. Hadirin, lari. Si bapaknya nih pas dekat kandang macan lari. Kira-kira bocah itu lari nggak? Lari nggak? Lari. Tuh kita kalau bisa kayak begitu tuh. Pertanyaannya, kenapa entu bocah lari? Hah? Kenapa tuh bocah lari? Karena bapaknya lari. Jadi bapaknya lari sebagai dalil buat bocah ikut lari. Namanya bocah cerdas. Kenapa bapaknya lari? Bapak tahu dalil. Macan itu galak.
macan itu buas, bisa diterkam. Itu dalil punya bapak. Bagaimana kira-kira kalau si bocah itu begini pemikirannya? Kata bocah, gue kagak tahu babalari alasannya apa, gue mau diem baik. Kira-kira gimana? Hah? 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 Iya, bocah tuh begini, kenapa bapak lari? Gua mau gak ikut. Nggak tahu alasannya bapak lari, gua mau diem aja. Kira-kira bagaimana nasibnya? Hah? Halo, ini apa udahan ya? Udahan belum ya? Hah? Kira-kira bagaimana nasib bocah tuh? Dia diterkam macan. Belum kelasnya bocah tahu alasan. Maka bocah yang baik biar selamat ngikut bapak. Itu bocah namanya bocah Qur'ani. Itu bocah disebut bocah pengamal Al-Qur'an, yang ikut lari karena baba lari. Kata Imamul Haddad qaddasallahu sirrahul aziz, di dalam wasiat beliau kepada muridnya yang pengen menapaki jalan kewalian, pengen suluk supaya wusul kepada Allah, Al-Habib Hashim Al-Habsyi, wa'lam annahu la yastaqillu fi ardi jami'i umurihi allati taqa'u lahu minhu fi zahirihi wala fi batinihi alal kitabi was sunnati kullu ahad, fa inna dhalika makhsusun bil ulama'ir rasikhin, fa in ajazta an syai'in min dhalik fa alayka birruju'i ila man amarakallahu ta'ala birruju'i ilaihi fi qawlihi jalla wa ala fas'alu ahlal dzikr in kuntum la ta'lamun. Kata Imam Haddad, pakai bahasa Betawi aja yang paling gampang neranginnya. Perlu Anda camkan bahwa tidak semua orang bisa comot dari Quran dan hadis dalam menghadapi problematika kehidupannya. Enggak semua orang bisa langsung terjun pada Quran dan hadis dalam menghadapi segala apa yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakatnya. Sebab itu kelasnya adalah ulama-ulama yang mendalam ilmunya, para a'immatul mujtahidun, para imam-imam mujtahid yang sudah menyelami kedalaman lautan Al-Quran. Tugas mereka, wala ya'lamu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Memang begitu. Tidak bisa kita langsung minum dari termos langsung, nggak bisa. Yang enak mah minumnya dari gelas kayak gini nih. Ini air dari
Bagaimana kalau saudara pengen langsung nyeruput dari termos? Bagaimana kira-kira? Melepuh, namanya orang kurang bijak. Maka yang benar itu minumnya, biarkan tugas yang di termos ada tugasnya. Kita mah yang udah dimasukin di gelas kayak begini nih, kan udah adem, minum enak. Tuh enak adem. Ini dari sama, tapi bukan kelas kita nyeruput ke termos. Bukan karena aus saya nyontokin. Begitu udah nuduh aja Arif nih. Maka kata Imamul Haddad qaddasallahu sirrahul aziz, fa in ajazta an syai'in min dalik, bila anda tak mampu nyomot dari Quran dan hadis langsung dari termos, wis anda kudu ikut ama orang yang Allah suruh dalam Al-Quran. Anda kudu ikut, kudu nanya ama orang yang Anda disuruh oleh Quran untuk nanya kepada dia. Bila Anda kelasnya masih bocah, wis Anda ikut aja sama orang tua biar enggak diterka macan. Bila Anda belum kelasnya minum dari termos langsung, maka air yang di gelas ini yakini sumbernya juga dari termos. Wis minum dari gelas aja biar selamat adem. Contoh adem, itu namanya generasi Qur'ani. Kata Allah, Quran yang nyuruh, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikir. Ahli dzikir, manhum ahlu dzikr? Kata Imam Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika ditanya menyoroti ayat ini, ahlu dzikri man ya'rifu kaifa tashtari, kaifa tabi'u, kaifa tusalli, kaifa tasub, kaifa kif. Ahli zikir itu adalah orang yang mengetahui bagaimana cara Anda berjual, berbeli, berwakil, puasa, sholat, apa aja. Itu maknanya ahlul ilmi. Ahlul ilmi itu ulama. Wis kalau kita nggak bisa menyelami Quran dan hadis langsung, wis ikut aja ame ulama, biar selamat, biar sehat. Ikut ulama itu sehat. Berarti kalau ikut baru, ya new normal. New itu bahasa sono, kalau bahasa Karang Tengah new artinya baru, normal waras. Namanya orang baru waras. Maka ikutmu ama jangan baru. Jangan. Ikutnya ama ulama. Biar kita enggak dikit-dikit bid'ah, ribet hidupnya. Begitu. Imam Haddad tuh nasihatin nama kita. Jadi ruahan ini bagaimana? Ruahan itu kita maknanya kirim-kirim doa arwah untuk para leluhur kita. Kenapa harus ruahan? Apa dalil ruahan? Begitu. Begini, seorang sufi besar dari Mesir,
Kitab Al-Hikam, orang Karang Tengah suka banyak ngaji malam-malam ke Guru Gopar. Tahu nggak Guru Gopar? Hah? Iya, gitu. Makanya jadi orang gondrong bagus. Hah? Iya, bagus. Bagus. Ini orang gondrong, jangan-jangan. Orang gondrong. Oh iya, baik. Kan banyak yang ngaji hikam tuh orang Karang Tengah sama Guru Gofar. Moga beliau sehat walafiat, dimudahin urusan-urusan oleh Allah. Di hikam itu saudara, Ibnu Athaillah Sakandari nasihati kita. Kata beliau, ni'matani ma kharaja mawjudun minhuma wala budda likulli mukawwanin anhuma ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Kata Imam Ibnu Athaillah qaddasallahu sirrahul aziz, ini lebih tua dari Imam Haddad. Imam Haddad kan 1134, beliau 709, kan separohnya. Hampir 500 tahun sesudah Ibnu Athaillah wafat, Imam Haddad baru lahir. Kata Ibnu Athaillah, ada dua nikmat yang mana makhluk siapapun dia, termasuk yang ngaji malam hari ini, tidak bakalan lepas. Akan dia dapat dua ini dari Allah, sadar apa dia tidak sadari, ngeh apa tidak ngeh. Ngeh itu apa ya? Ya gitu dah. Pokoknya dia ada dua nikmat. Pertama nikmat ijad, yang kedua nikmat imdad. Nikmat ijad ada dua, ada ijad hakiki dan ada ijad sababi. Ijad hakiki kita dari Allah. Ala lahul khalqu wal amr wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Begitu surat An-Nahl. Baik, kan kita nanya sama yang hafal, kan bukan bagian kita ini, beliau lah urusan. Hakikatnya kita ini dari Allah saudara, bukan dari orang tua, bukan. Berapa banyak orang menikah bertahun-tahun tidak punya anak, ada nggak? Banyak nggak? Banyak. Ada orang yang pengen anaknya laki, berojol lagi perempuan, pengen laki, berojol lagi perempuan, ada nggak? Begitu. Sekali berojol laki, ya Allah BPKB sekolah, begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ada orang yang pengennya perempuan keluar lagi laki, pengen perempuan keluar laki. Ada yang pengen normal, lahirnya buta. Itu menunjukkan bukan dia yang adain, Allah. Allah yang adain hakikatnya. Tapi saudara, tidak gedebluk dari langit, ada proses. Proses ini namanya wujud sababi. Ada media, ada sabab. Allah musabbibul asbab. Sabab. Siapa sabab kita ada ini? Ayah bunda kita, kakek nenek kita, uyut kita, begitu, kumpi kita. Itu namanya sabab wujud sababi.
Saudara sekalian, wujud sababi kita ayah bunda kita. Tidaklah kita gedebluk dari langit. Ada proses, ada media yang membuat kita bisa menghirup oksigen gratis, hidup, sehat. Ada wujud sababi. Nah, nikmatul ijad baik hakiki maupun sababi, sababi ini adalah punya nilai penting bagi kita. Bahkan Nabi dalam satu hadis menyatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak terima kasih, belonan makasih sama manusia yang punya jasa besar kepada dia, dia belum makasih kepada Allah. Meski dia sujud ruku dia. Dan di antara manusia yang punya jasa besar kepada kita adalah ayah bunda kita. Bahkan dalam hadis qudsi Allah nyatakan, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mata alaika min yadi. Hambaku, Anda belum bersyukur kepadaku meski Anda ruku sujud, sebelum Anda berterima kasih kepada orang ayah bunda yang aku berikan nikmat kepada Anda melalui tangan dia. Maka penting ruahan sebagai kita syukur sama ayah bunda kita, datuk, nenek, kakek kita sebelum memasuki ibadah bulan suci Ramadan. Kita harus terima kasih sama leluhur kita. Makasih sama ayah bunda kita. Sebab bini kita mau sama kita, jujur udah sukses kitanya. Kalau sampai kita tidur-tidur di kolong jembatan Green Lake tuh, tidur di kolong jembatan Green Lake, apa situ tuh? Mana jembatan tuh? Parung Jaya. Di kolongnya tuh kita tidur di situ tuh. Atau tidur di kolong jembatan Ciledug tuh, underpass. Mana mau dia kawin sama kita? Ogah dia. Tapi ibu kita nyebokin kita. Bapak kita nyariin duit buat kita, sampai jual-jual tanah dia buat nyekolahin kita, kadang buat ngawinin kita. Maka dia punya jasa besar. Leluhur kita besar, sampai ridhonya Allah digantungkan ama redonya wujud sababi kita. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka la ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana, pakai waw limutlaqil jam'i. Kata Imam Haddad, fandur ya akhi kaifa qarna rabbuka at-tauhida bil birri lil walidain. Sampailah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Kenapa? Karena penting rohan mengingat leluhur kita. Sebetulnya nyekar itu sebagai titik awal. Yang paling bagus bukan dikasih papan nama tuh kuburan baba kita, bukan. Bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim
Al-Imam Zarnuji menjelaskan min asbabi dha'fil hifd, di antara penyebab menurunnya daya ingat, kurang kuat ingatannya, sering baca tulisan-tulisan yang ada di nisan. Dia dibaca, anaknya lahir bingung, udah baca di Google masih bingung milih-milihnya. Pergi juga ke TPU Joglo. Ini kan kagak bayar kalau di sini nih ya. Ini Pak Anu Baskom lahir di Kebon, wafat di Kali. Ini baca-baca begitu tuh membuat lemah IQ dia. Jadi bagaimana biar nggak hilang kuburan ayah bunda kita, kakek nenek kita, biar nggak hilang? Kata ulama, caranya satu, dikasih ciri bukan pakai papan, tapi pakai tapak kaki. Taruhin tapak kaki kita di situ biar nggak hilang kuburan bapak ibu kita. Taruhin tapak kaki kita biar nggak hilang. Nah, kalau Anda nanti tanggal 4 April ke Serang, itu rata, kuburan rata, itu makam di komplek pemakaman Syekh Abdul Lahir udah 400 tahun. Itu tumpuk 8. Anak cucu tahu. Kenapa? Gara-gara dikasih cirinya tapak kaki. Bagaimana caranya? Iya, diziarahin tiap Jumat. Kalau sering diziarahin gak bakal hilang, biar gak ada tandanya juga. Bener nggak? Nah iya. Biar katanya ceweknya masuk gang-gang juga, kalau sering diapelin mah ingat. Bener nggak? Begitu. Itu kasih ciri tapak kaki biar orang hilang kuburannya, biar kagak ada nisannya, rata. Tahu wong ada tapak kaki kita di situ. Itu ciri. Ruahan yang diadakan oleh masyarakat muslim di tanah Betawi dan di sebagian banyak daerah, ini bukan ajaran baru yang nyuruh Quran. Dalam surat Al-Hasyr Allah jelaskan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan anak cucu. Jauh yang datang tuh si anak cucu, min ba'dihim, dari sesudah nenek moyang, datuk, nenek, nyai, kakek. Yaquluna, orang yang datang sesudah mereka, anak cucu yang datang sesudah kakek nenek. Yaquluna, akhlak baiknya Allah bentuk dengan redaksi fi'il mudhari' zamanul hal wal istiqbal. Selalu maknanya, selalu, sekarang dan nanti ke depan, selalu mereka memiliki akhlak mulia. Apa? Rohan. Apa rohan? Mendoakan para leluhur yang lebih dulu beriman. Rabbana ighfir lana, doa Tuhan kami, ampuni dosa kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, juga mereka saudara-saudara kami yang duluan beriman dibanding kami. Nenek moyang kita, Islam, nenek moyang kita Islam, bapak kita Islam, ibu kita Islam.
manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kakek kita Islam, nenek kita Islam, manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Buyut kita Islam, muanya Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka beriman. Maka kata Allah, akhlaknya orang beriman itu selalu mendoakan leluhur. Dan ulama di Betawi mengingatkan ini dengan istilah rohan. Maka bulan ini bulan roh, kenapa? Sebagai kita sodakoh, kirim doa kepada leluhur mau menghadapi puasa supaya ibadah kita diterima. Ayatnya udah betul. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Surat apa? Al-Mujadalah. Al-Mujadalah. Tuh, kan muncul suratnya. Hai orang yang beriman, idza najaitumur rasula, bila Anda mau munajat, mau bercakap-cakap dengan Rasulullah, dengan waliullah yang dekat dengan Rasulullah, apalagi dengan kekasihnya Rasulullah, Allah Jalla wa'ala. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Awali dulu dengan bersedekah. Kalau kita mau munajat dengan Allah Ramadan, mau munajat dengan Allah di bulan suci dan agung, maka awali dulu dengan sedekah. Mau datang ke Madinah, sedekahan dulu. Mau datang ke makam wali, sedekah dulu, biar disambut mendapat banyak barakah dan karamah dari aulia. Kalau saudara sering ikut ziarah bersama kami di 42, suka dimintain itu sama Bang Mansur. Saya suruh tidak. Buat apa? Ngamalin ini. Dia udah dengar itu. Sedekah dulu. Mansur begitu. Begitu. Di KM 42 tuh suruh begitu. Kenapa? Ini Quran yang nyuruh. Kalau kita mau masuk Ramadan, sedekah dulu kepada yang terdekat. Ayah bunda kita udah wafat, ada caranya. Itulah kenapa ulama ada rohan. Dan ini penting. Tapi ngomong-ngomong sampai jam berapa ini ya? Kan begitu, biar jelas. Lah iya. Ini ngeri, saya takut nasi uduknya jadi rangginang. Ini ada nasi uduk nggak ini, Bang Ivan? Ada makannya nih jamaah. Saya lihat ini tuh pada megangin perut mulu, kan udah perih. Kan perasaan juga masih ngomong ya kan? Begitu. Ini saudara adalah roh. Maka apa yang dilakukan oleh keluarga besar Nurul Yakin ini ada tuntunan dari Nabi. Tuntunan. Muslim itu enggak mau ngomongin judul. Muslim itu maunya ngomongin isi. Enggak penting lah judul, yang penting isinya. Ada minyak babi cap onta, ada minyak onta cap babi. Minyak babi cap onta, kira-kira halal apa haram? Cap onta. Emang apa? Oh isi. Minyak onta cap babi. Cap babi. Emang apa? Hai. Rawon setan. Halal apa haram? Emang apa? Sambal setan.
Halal apa haram? Emang apa? Nasi kucing halal haram? Emang apa? Nasi. Roahan lah doa ke leluhur, yang nyuruh Quran, yang nyuruh Nabi. Kita nggak mau ngomongin jodul, mau rohan, mau apa. Ini anak berterima kasih atas jasa orang tua. Salahkah? Begitulah muslim. Tapi nggak boleh panjang. Saya lihat Arif dari tadi megang perut lagi garuk-garuk, kan ngeri sayanya. Kan bingung ya. Kan perasaan sama kita. Tuh sampai minum lagi kan. Saking hausnya. Kan berarti udah dari tadi. Udah ditutup dah. Segini aja. Wallahu